Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Rusmun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya kira sampai sekarang orang masih banyak mendiskusikan apa sih yang terjadi pada hari ulang tahun Gerindra ke-17 yang berlangsung hari Sabtu lalu itu ya. Karena Pak Jokowi sempat curhat ketika di Daulat menyampaikan pidato pada HUT Gerindra itu bahwa dia selalu jadi sasaran kritik karena apa ya? Karena kata dia tak ada yang berani mengkritik Prabowo karena pemerintahnya kuat, didukung kepuasan publik yang tinggi dan dukungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan era pemerintahannya. Tapi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi itu mungkin bisa jadi bermakna juga sebaliknya gitu seperti biasa yang dia sampaikan. Ya ternyata komentar mantan Presiden Jokowi terhadap pidato Pak Prabowo itu beredar kemudian menjadi bahan analisis. Mengapa Pak Jokowi harus mengucapkan itu bahwa tidak ada yang berani mengkritik Presiden Prabowo, yang berani cuma pada Jokowi itu. Walaupun diucapkan dengan sedikit riang gembira dalam bentuk candaan, tetapi itu kalau kita ulas sebetulnya sesuatu yang masuk di dalam bawah sadar Pak Jokowi bahwa dia memang betul-betul ditarget oleh masyarakat sipil itu kan, itu juga semacam keluhan. Kenapa cuma berani pada saya tuh? Dan tentu Pak Jokowi tahu bahwa hari-hari ini poster-poster tentang adili Jokowi justru bertambah-tambah tuh. Dan seperti biasa tentu mantan Presiden Jokowi ini mengerti bahwa sebagian besar, tentu dia mengikuti juga survei, negatif impression terhadap penampilan Pak Jokowi itu di dalam pidato itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi hanya ingin mengambil sensasinya tuh, sementara substansinya tidak ingin diikuti. Apa itu sensasi? Itu dengan mengatakan bahwa hanya dia yang yang diserang itu bukan Presiden Prabowo karena kedudukan elektabilitas atau kedudukan akseptabilitas Pak Jokowi itu tinggi, bahkan tertinggi di seluruh dunia itu. Satu soal yang harusnya kita terangkan bahwa seseorang itu ditakuti atau tidak ditakuti itu bukan ukuran demokrasi. Demokrasi mengukur seorang di dalam pengertian dapat legitimasi atau tidak. Kan kalau ditakuti atau tidak ditakuti itu diktator namanya tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi juga tidak paham atau kurang mampu untuk mendalami bahwa di dalam iklim demokrasi penerimaan publik itu didasarkan pada kemampuan sang tokoh untuk mencari legitimasi. Jadi kalau banyak yang masih mengkritik Pak Jokowi, artinya bahkan ketika Jokowi sudah mundur, legitimasinya tidak, yang seharusnya seorang presiden sudah selesai, legitimasinya berubah menjadi legitimasi kenegarawanan, statesmanship-nya. Tetapi Pak Jokowi tidak memperoleh itu, akibatnya orang tetap mengkritik Presiden Jokowi. Apalagi kalau kita lihat keterangan-keterangan para politisi yang menganggap bahwa masih ada masalah sebetulnya dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi karena Jokowi bagian dari semacam kesepakatan politik dengan Pak Prabowo, maka tunggu dulu untuk mengkritik Presiden Prabowo. Sebaiknya tetap pada Presiden Jokowi yang dikritikan. Dan itu masuk akal juga. Jadi bukan tidak akan ada kritik, tapi sekarang banyak juga, sudah bahkan banyak yang mulai mengkritik pidato Pak Prabowo yang dianggap retorika aja tuh, dan eksekusinya tidak bisa diperlihatkan secara tepat. Padahal kalau kita simak ya respon publik saat ini justru kritik yang sangat tajam terhadap Pak Prabowo karena orasinya mengelulukan Jokowi itu, dan secara tersurat dia menegaskan bahwa ini bukan tersirat lagi, ini secara tersurat ya tegas gitu bahwa dia bisa jadi presiden karena dukungannya Jokowi. Ini orang kemudian jadi kok gitu ya Pak Prabowo ya. Yang langsung bisa dikenali hari-hari ini justru adalah kritik yang kemudian mengarah pada isi pidato dari Pak Prabowo yang mengeluk-elukkan atau mengglorifikasi bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang ya dianggap sebagai penyelamat elektabilitas Pak Prabowo. Kan itu yang akhirnya muncul di media massa atau di dalam percakapan netizen. Jadi seolah-olah banyak yang menganggap bahwa ternyata Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Presiden Jokowi, dan sangat mungkin
publik akan menganggap bahwa ya memang Jokowi yang menjadikan Prabowo presiden kan. Dengan kata lain, seluruh gejala politik hari ini balik lagi pada persoalan bisa nggak Presiden Prabowo itu menunjukkan kapasitasnya sebagai presiden, kendati dia didukung oleh Jokowi kan. Jadi berlebihan sebetulnya klaim yang diucapkan dalam bentuk pidato yang berapi-api oleh Pak Prabowo terhadap peran dari Presiden Jokowi. Dan ternyata Presiden Jokowi justru menerangkan hal yang juga luar biasa, itu bahwa Prabowo memang kedudukan politiknya sangat kuat sehingga bahkan orang takut untuk mengkritiknya. Pada saat yang sama dia juga mengeluh bahwa kenapa cuma saya yang dikritik. Jadi mestinya ada semacam pikiran bahwa harusnya dua-duanya dikritik. Betul juga Pak Jokowi dalam segi itu kan. Tetapi orang yang memilih Jokowi mungkin merasa bahwa terlalu panah kritik terlalu diarahkan pada Pak Jokowi, bukan pada Pak Prabowo. Karena mulai terlihat dalam 100 hari sebetulnya publik menghendaki ada reshuffle kabinet, ada perampingan kabinet, itu tidak dilakukan. Padahal itu adalah kritik yang udah dalam 100 hari ini ditujukan pada Pak Prabowo. Jadi masuk akal kalau Presiden Jokowi mengatakan, kenapa saya yang dikritikan, saya udah mantan itu, kritik dong Pak Prabowo. Nah itu sebetulnya semacam penanda bahwa kehidupan politik kita itu tidak diasuh melalui prinsip-prinsip moral publik itu. Kalau moral publik dipahami oleh Pak Prabowo, mestinya Prabowo dalam pidato itu tidak mengucapkan sesuatu yang berlebihan bahwa hidup Jokowi, bahwa Jokowi macam-macam itu. Kenapa? Karena kita udah masuk di dalam era orang ingin melihat di mana yang otentik Prabowo dan di mana yang sebetulnya sekedar upaya untuk menghormati mikul dhuwur mendem jeruk. Nah itu boleh aja itu, karena itu tradisi kita, tetapi bukan memaketkan dirinya kembali sebagai murid dari Jokowi kan. Orang merasa ya kalau Jokowi dicantolkan ke dalam definisi-definisi yang buruk di sistem internasional sebagai koruptor, sebagai pseudo authoritarian, sebagai penghalang demokrasi, sebagai manipulator konstitusi, masa Prabowo juga akan mengatakan ya saya belajar hal-hal itu juga nanti dan akan saya praktekkan ke depan. Jadi tetap ada yang berlebih di dalam pidato Presiden Prabowo, dan saya kira mesti ada keterangan baru supaya publik tidak merasa bahwa Prabowo itu tetap dikendalikan oleh Jokowi. Itu gangguan psikologi bagi mereka yang memilih Prabowo kemarin. Justru kalau saya malah sekarang bertanya-tanya, kan kemarin juga disampaikan di depan Kim Plus, apakah ujian Pak Prabowo terhadap Jokowi itu disepakati oleh Kim Plus? Padahal sebelumnya Pak Prabowo mengajak mereka untuk membangun koalisi permanen. Artinya kalau mengikuti logika Pak Prabowo, ya Kim Plus selamanya akan berada di bawah kendali atau setidaknya bayang-bayang Pak Jokowi. Saya setidaknya membayangkan wajah Surya Paloh yang kemarin itu tidak tersenyum, dan juga Pak SBY yang tidak hadir. Kan dua-duanya ini sempat membangun poros yang tadinya untuk melawan Jokowi. Satu aspek yang harus kita hitung adalah semacam suasana batin atau sebetulnya perasaan politik dari Kim Plus yang mungkin menganggap bahwa lo kan Kim Plus itu tidak sepenuhnya sebetulnya ingin mengunggulkan prestasi Pak Jokowi. Kendati pada waktu Presiden Jokowi memerintah, anggota Kim Plus kebanyakan juga adalah anggota kabinet. Tetapi ada evaluasi publik yang memperlihatkan bahwa era Pak Jokowi ekonomi mandat, era Pak Jokowi kerukunan sosial itu terganggu, era Pak Jokowi dinasti itu merajalela, era Pak Jokowi penghargaan internasional itu kurang sekali. Kan setelah Jokowi mundur, orang mulai mengevaluasi, termasuk mereka yang pernah bersentuhan dengan kabinet Jokowi 2 periode, menganggap bahwa memang ada yang gagal di situ. Jadi kalau Pak Prabowo menganggap bahwa itu sukses semua, tentu sebagian anggota, sebagian sebagian ketua partai merasa itu juga berlebihan. Saya bisa duga misalnya, apa benar pikiran Prabowo yang memuji Jokowi itu sama dengan pikiran SBY? Apa sama dengan pikiran Surya Paloh misalnya, atau sama dengan pikiran Erlangga bahkan yang ambisinya dipatahkan oleh Jokowi? Jadi kita mau lihat juga bagaimana wording atau kalimat dari Pak Prabowo yang memuji Jokowi itu
punya impact yang tidak integrat, yang tidak mengikat Kimplas yang lain tuh. Atau dengan bahasa yang lain, kira-kira keterangan Pak Prabowo itu dianggap juga berlebihan oleh ketua-ketua partai kan. Jadi kita mau lihat bagaimana senyum dari ketua-ketua partai, kadang-kala itu senyum sinis mungkin, atau senyum yang masa bodoh, atau senyum pragmatis, atau senyum oportunis. Tetapi netizen tetap menilai bahwa keterangan Pak Prabowo itu kalau istilah lagunya too good to be true, itu terlalu diumbar, dan sehingga orang merasa ada yang agak palsu dalam pengucapan itu. Dan itu yang akan juga jadi tagihan bahwa publik tetap mencurigai bahwa ada sesuatu kalau gitu perjanjian antara Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga setelah 100 hari Pak Prabowo ternyata makin menjadi-jadi itu menyatakan diri sebagai quote and quote muridnya Jokowi, padahal sistem internasional sedang mengevaluasi prestasi Jokowi yang buruk di bidang demokrasi dan penegakan hukum. Itu paradoksnya ada di situ. Jadi kalau menurut Anda ucapan Pak Prabowo yang memuji setinggi langit Jokowi itu bisa jadi ganjalan ya bagi kesediaan Kimplas untuk tetap bergabung dalam koalisi Prabowo, atau Pak Prabowo juga sudah mulai menggunakan ilmunya Pak Jokowi, ya ini tafsirkan sebaliknya gitu. Saya menduga bahwa isi pidato Pak Prabowo itu dan balasan pidato dari Pak Jokowi, yang satu Pak Prabowo mengatakan bahwa Jokowi kira-kira mungkin agak berlebihan nanti kalau Jokowi adalah segala-galanya bagi kami adalah Kimplas dan berterima kasih pada Jokowi. Kelihatannya misi itu atau sebut aja sugesti itu akan diterima berbeda di kalangan pemimpin partai yang adalah koalisi Kimplas ini, karena tetap di antara pemimpin-pemimpin partai ini tetap punya rapor tertentu dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya, mereka yang menganggap bahwa uraian Pak Prabowo itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerindra dan Kimplas mencalonkan Prabowo 2009 supaya terlihat bahwa ya memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029. Mungkin itu juga yang menyebabkan harus ada balancing bahwa Prabowo akan memuji-muji, tetapi kemudian dalam secara faktual tidak akan merangkul lagi dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi 2029. Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi supaya opini publik bisa mengevaluasi sendiri itu. Dan hasil evaluasi FNN menunjukkan bahwa itu adalah balancing aja, bahwa Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik 2009 di mana anaknya seharusnya disebutkan oleh Prabowo. Itu artinya Gibran tidak lagi ada di dalam kalkulasi Kimplas untuk dijadikan simbol atau elemen penyatu di dalam kompetisi 2029 nanti. Jadi kita terima aja itu sebagai ya gimmick politik dari Gerindra atau dari Kimplas atau dari Presiden Prabowo khususnya itu. Tetapi sekaligus kita lihat bahwa kimia antara Jokowi dan Prabowo ini, atau di dalam bentuk yang lain kimia antara Pak Prabowo dan wakil presidennya, akan mewarnai semua kebijakan atau sebut aja struktur berpikir politik ke depan. Saya sebut struktur berpikir karena akan ada perbedaan gagasan, perbedaan orientasi. Sejak sekarang tentu Gibran akan lebih fokus untuk mencari peralatan supaya dia bisa tiba di 2009, sementara Prabowo tidak perlu lagi punya peralatan karena dia sudah dapat kepastian dari peralatan yang dia miliki, yaitu Gerindra sendiri dan Kimplas. Jadi ini saya kira dilema buat Wapres. Salam akal sehat.